Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Gak nyangka sekarang sudah 2 juta subscriber. 2 juta subscriber, luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Cokro TV. Alhamdulillah. Sekarang kita udah 2 juta orang loh yang subscribe. Semoga Cokro terus menyajikan konten-konten yang mencerahkan Dan juga menjadi kanal alternatif bagi pendidikan politik. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat Anda semua. Pokoknya salam Pancasila dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih untuk semua yang menonton. Terima kasih. Maju terus Cokro TV. Top. Hari ini gue nggak mau bahas yang berat-berat, yang enteng-enteng aja. Ini tentang gue sebagai orang yang pegang KTP Depok. Sekarang ini warga Depok mungkin kaget. Ada pengumuman lucu dari Pemkot Depok. Warga diminta untuk membuat video yang isinya ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemda Depok. Video itu wajib diposting di akun media sosial, lalu di-tag lah akunnya Pemkot Depok. Setelah itu katanya akan dipilih pemenang untuk dapat hadiah. Ini menurut gue beneran lomba yang paling unik. Isinya dipaksa warga mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Depok. Penyelenggaranya siapa? Ya Pemkot Depok itu. Mau ucapan terima kasih kok melas banget kayaknya ya. Barangkali emang karena pemerintah kota Depok selalu gagal membangun kotanya. Kabarnya makin berantakan. Nah, agar kesannya pemerintah kota Depok sudah berhasil, maka mereka membuat lomba ini. Lomba ucapan terima kasih yang dapat hadiah. Ucapan terima kasih untuk dirinya sendiri atau untuk Pemkot Depok. Perilaku ini sama seperti Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mendapat penghargaan yang dikeluarkan oleh kepala dinasnya sendiri sebagai Bapak Transportasi. Lucu banget menyaksikan orang-orang yang haus penghargaan. Padahal prestasinya belum tentu. Barangkali minim. Ucapan terima kasih dan penghargaan saja harus setengah maksa. Kalau misalnya lomba video soal pembangunan kota Depok, ya gue bisa pahami. Kan masyarakat bisa lihat kalau memang ada pembangunan. Kalau emang bagus, isi videonya pasti menampakkan prestasi yang bagus-bagus itu. Kalau jelek, ya ada kritik. Dan itu merupakan masukan bagi pemerintah mestinya. Pemaksaan ucapan terima kasih dalam bentuk lomba dan dapat hadiah justru sebetulnya menunjukkan pemerintah Depok gagal dalam pembangunan kotanya. Kalau gue sih maklum cara berpikirnya emang agak lucu. Wali kota yang sekarang cara berpikirnya agak-agak absurd gitu deh. Lo masih ingat gagasan fenomenal wali kota Depok untuk menghalau kemacetan kota itu yang makin brutal. Kalau gue ceritain, lo pasti ngakak sampai minggu depan. Gini, wali kota Depok pernah meminta suaranya saat bernyanyi itu direkam. Rekaman itu diminta untuk diputarkan di traffic light ketika mobil dan motor pada berhenti. Agar pengendara yang sedang menunggu lampu merah bisa mendengar suara serak-serak becek milik wali kota. Syair lagunya emang tentang ketertiban lalu lintas. Tetapi memutar lagu itu di setiap traffic light ketika pengendara motor lagi panas-panasan di jalan dan yang nyanyi cowok jenggotan, ini bener-bener lucu dan absurd. Ini gagasan yang out of the brain banget kan? Hanya di Depok yang dikuasai PKS yang sanggup punya ide memalukan seperti ini. Gue nggak tahu apakah ide itu jalan atau enggak. Tapi kayaknya sih nggak jalan. Atau belum lama ini ketika wali kota ngotot dengan kebijakannya. Dia mau merobohkan sebuah sekolah di Pondok Cina. Dan lahannya mau dibangun masjid di situ. Sementara anak-anak sekolah dibiarkan
terlanjur belajar tanpa guru, tanpa ada pengajaran yang efektif. Untung aja banyak relawan yang bergerak. Anak-anak itu akhirnya nggak terlantar-terlantar banget. Masih ada banyak pihak yang memegang teguh prinsip bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapat pendidikan. Sesuatu yang kemarin dicuekin oleh Pemda Depok. Padahal ya nggak ada urgensinya bangun masjid di sekitar Pondok Cina itu. Di sana udah berdiri puluhan masjid dari yang megah sampai kelas musola. Terus dibangun masjid lagi buat apa? Wong jemaatnya juga nggak nambah, tapi masjidnya berame-rame ditambahkan. Puluhan masjid aja udah rame banget waktu azan kan? Saling bersaut-sautan dengan speakernya itu. Sekarang mau dibangun lagi satu masjid. Apakah Pemda Depok mikirnya nggak apa-apa? Anak-anak Depok bodoh nggak sekolah. Yang penting masuk surga. Mungkin begitu yang dipikirin Pemda Depok. Yang paling seru adalah pembelaan Tifatul Sembiring, tokoh PKS yang pernah duduk sebagai Menteri Kominfo. Ia membela kebijakan itu karena menurut Tifatul, di Depok juga telah dibangun beberapa gereja, masa membangun satu masjid lagi dipermasalahkan? Aduh, Om Tif, Anda tuh pinter banget deh belokin masalah. Kok dipelintir sampai pembangunan gereja segala? Padahal itu nggak ada hubungannya. Gini loh Om Tif, kalau bangun masjid di lahan kosong atau lahan yang nggak berdiri bangunan sekolah yang masih aktif, sama sekali itu bukan masalah. Terserah mau bangun masjid kek atau bangun pondok bekam kek, monggo persilahkan, nggak ada yang protes. Masalahnya ketika Anda membangun masjid, itu harus mengorbankan pendidikan anak-anak, menggusur sekolahnya. Itu yang menjadi titik masalah. Membuat pendidikan mereka terganggu. Jadi ini bukan soal bangunan, tapi soal skala prioritas. Nah, menurut gua soal skala prioritas inilah yang jadi masalah di Depok. Selama puluhan tahun kota ini dikuasai oleh PKS. Yang ada malah tambah amburadul. Nggak ada perbaikan signifikan. Sementara angka intoleransi terus meningkat. Karena agama memang di Depok sering dijadikan alat politik. Untung, karena desakan publik, akhirnya rencana pembangunan masjid itu ditunda. Gue nggak tahu ditunda untuk ngademin kemarahan publik atau ditunda sampai kemarahan publik itu benar-benar turun lalu nanti dibongkar lagi dan rencana pembangunan masjid terus dilakukan. Ini yang terus-menerus harus kita lihat dan kita perhatikan atau kita awasi. Bener nggak sekolah itu tetap dipertahankan berdiri demi hak belajar anak-anak kita. Nah, sekarang Pemkot Depok memelas ucapan terima kasih dari warganya. Mungkin karena warganya selama ini malas ngucapin terima kasih, memang tidak ada pembangunan yang berarti. Kalau gua mau juga sih ngucapin terima kasih kepada pemerintah Kota Depok. Sebab dengan gayanya ini, justru pemerintah Kota Depok bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota dijalankan dengan cara-cara yang lucu. Itu ucapan terima kasih karena yang namanya keburukan pastikan bisa dijadikan pelajaran. Dipetik pelajaran agar kota-kota lain tidak mengikuti kelucuan-kelucuan yang ada di Depok. Gue Kogun tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.